Nah ini nih, tepat diumumkan hari ini, Timnas Indonesia ada peluang besar lolos Piala Dunia 2026. Lah kok bisa? Begini info mengejutkannya. Viral di negeri Cina. Laga Timnas Indonesia lawan Australia terancam digagalkan. Kira-kira ada apa ya? Begini info mengejutkannya. Nah loh, FIFA tiba-tiba koar-koar. FIFA langsung berikan peringatan keras usai Timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah loh, orang yang merebut jersei Marcelino Ferdinand akhirnya terungkap. Yuk saksikan beritanya hingga selesai, yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya peluang besar lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di ambang sejarah dengan peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan dari para pendukung Garuda semakin tinggi, terlebih setelah performa luar biasa yang ditunjukkan di fase kualifikasi sejauh ini. Meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh yang sudah berpengalaman di ajang Piala Dunia, skuad asuhan Shin Tae-yong mampu membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Dengan koleksi 9 poin dan berada di peringkat 4 klasemen, Indonesia telah mencatatkan rekor baru bagi tim asal Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, Thailand dan Vietnam yang pernah mencapai fase ini pada tahun 2018 dan 2022 hanya mampu mengumpulkan 2 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa target utama adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ia yakin dengan semangat dan kerja keras, Timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan. Jika ingin lolos langsung, kami harus menang di kedua laga. Tapi saya tahu menghadapi Jepang akan sangat berat. Namun, siapa tahu kita bisa menciptakan kejutan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, peluang itu selalu 50-50, ujar Erick. 2 pertandingan terakhir akan menjadi penentu nasib Timnas Indonesia. Jika mampu mengamankan kemenangan di 2 laga sisa, total poin Indonesia akan menjadi 15. Hal ini akan membuka peluang besar untuk melaju ke putaran berikutnya. Namun selain bergantung pada hasil sendiri, Timnas Indonesia juga harus berharap hasil pertandingan lain mendukung. Duel antara Bahrain dan Australia yang berakhir imbang akan sangat menguntungkan, begitu juga jika Arab Saudi mampu mengalahkan Cina. Selain faktor teknis, dukungan dari supporter juga menjadi elemen penting dalam perjuangan ini. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno selalu menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain Timnas Indonesia. Dukungan penuh dari para fans akan sangat membantu meningkatkan semangat juang para pemain di lapangan. Momen ini menjadi kesempatan emas bagi sepak bola Indonesia untuk mencatatkan sejarah. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi penonton di Piala Dunia, kini harapan untuk melihat Garuda bertarung di panggung terbesar dunia semakin nyata. Apakah Timnas Indonesia mampu menuntaskan misi besar ini? Semua akan terjawab dalam 2 laga terakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan dan lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan penuh untuk Garuda. Pertandingan Timnas Indonesia lawan Australia bisa-bisa dibatalkan. Timnas Australia sedang menjadi sorotan setelah media Cina mengungkap dugaan kecurangan yang mereka lakukan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu ini bermula dari kekalahan Cina 0-2 atas Australia pada 25 Maret 2025 yang membuat peluang mereka ke Piala Dunia semakin menipis. Namun, bukan hanya Cina yang dirugikan. Jika klaim ini terbukti benar, Timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar, bahkan berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.
Media Cina yang kemudian dikutip oleh media Jepang Koli mengklaim bahwa Australia menurunkan pemain ilegal dalam pertandingan melawan Cina dan Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Cameron Burgess, seorang bek yang lahir di Skotlandia dan sempat membela timnas Skotlandia U19 sebelum akhirnya memperkuat timnas Australia. Menurut aturan FIFA, ada batasan ketat terkait perubahan kewarganegaraan dalam sepak bola internasional dan Burgess diduga telah melanggar regulasi ini. Regulasi FIFA menyatakan bahwa seorang pemain yang sudah pernah membela tim nasional suatu negara di turnamen resmi, meskipun di level U19, tidak bisa begitu saja berpindah ke tim nasional lain tanpa melalui prosedur tertentu. Dalam kasus Burgess, ia sempat memperkuat Skotlandia U19 di kualifikasi Piala Eropa U19 2014 yang merupakan jalur menuju Piala Dunia U20. Kemudian ia bergabung dengan timnas Australia U19 di Piala Asia U19 pada tahun yang sama. Jika aturan ini benar-benar dilanggar, maka keabsahan Burgess sebagai pemain Australia patut dipertanyakan. Desakan agar China Football Association (CFA) mengajukan protes pun semakin kuat. Media Cina mengklaim bahwa jika FIFA menerima protes tersebut dan mengakui adanya pelanggaran, maka Australia harus dinyatakan kalah (walkover). Konsekuensinya, China seharusnya diberikan kemenangan 3-0 atas Australia. Namun, bukan hanya China yang akan diuntungkan jika ini terjadi. Timnas Indonesia yang juga menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan kalah 1-5 bisa mendapatkan tambahan 3 poin jika hasil pertandingan tersebut dibatalkan. Jika skenario ini terjadi, Indonesia yang sebelumnya berada di posisi keempat dengan 9 poin bisa naik ke posisi kedua dengan 12 poin. Ini berarti peluang timnas Garuda untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar. Namun, semuanya masih tergantung pada keputusan FIFA. Apakah mereka akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut atau justru mengabaikan protes dari China? Jika benar Australia terbukti melakukan kecurangan, ini bisa menjadi skandal besar dalam dunia sepak bola internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah FIFA akan menindak tegas Australia atau membiarkan kasus ini berlalu begitu saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan pandangan kalian tentang peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Olero menyelanggar aturan usai debut bersama timnas Indonesia. Debut seorang pemain dalam pertandingan internasional adalah momen yang sangat berharga, penuh dengan emosi dan kebanggaan. Begitu pula dengan Olero, pemain yang baru saja mencatatkan penampilan perdananya bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Namun, ada satu hal yang benar-benar di luar dugaan. Usai pertandingan, Romanya mengakui bahwa ia telah melanggar sebuah aturan tak tertulis dalam dunia sepak bola. Dalam pertandingan yang digelar di Sydney pada 20 Maret 2025 tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 1-5. Meskipun hasilnya kurang memuaskan bagi tim Garuda, Romanya tetap bisa berbangga diri karena berhasil mencetak 1 gol dalam laga debutnya. Tentu saja itu bukan hasil yang diinginkan dalam debut saya, terutama karena sebenarnya kami bisa mendapatkan lebih dari itu. Kami kalah hanya karena beberapa kesalahan kecil, ujar Romanya dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone. Namun hal yang menarik perhatian publik bukan hanya penampilannya di lapangan, melainkan keputusan unik yang diambilnya setelah pertandingan. Dalam tradisi sepak bola, jersey yang dikenakan dalam debut perdana biasanya tidak dicuci dan disimpan dalam kondisi aslinya sebagai kenang-kenangan berharga. Namun Romanya memilih untuk mengabaikan aturan tak tertulis ini. Saya sangat berkeringat saat bermain, rasanya seperti berada di sauna. Jadi mungkin kali ini saya akan membuat pengecualian dan mencuci jersey debut saya, ungkapnya. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak penggemar sepak bola, mengingat banyak pemain yang memilih untuk mempertahankan momen emosional tersebut tanpa mencucinya. Romanya juga mengungkapkan bahwa jersey debutnya akan disimpan di rumah ibunya di Belanda. Mungkin nanti akan saya pajang di rumah ibu saya di Nijmegen, tambahnya.
Meskipun ia memutuskan untuk mencuci jersey tersebut, tetap saja itu adalah kenang-kenangan berharga dari pertandingan yang penuh emosional. Keputusan Romani ini sontak memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian mendukung keputusannya karena alasan kebersihan dan kenyamanan, sementara yang lain berpendapat bahwa sebaiknya ia tetap mengikuti tradisi dengan tidak mencuci jersey tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Romani sudah tepat atau seharusnya ia tetap mempertahankan tradisi yang ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Peringatan FIFA usai Timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA baru saja memberikan perhatian khusus terhadap perjalanan Timnas Indonesia yang sedang mengejar tiket ke Piala Dunia 2026. Dalam artikel berjudul "Masa Lalu Indonesia Menjadi Pelajaran dalam Membidik Piala Dunia 2026" yang diterbitkan pada Rabu 26 Maret 2025. FIFA menegaskan bahwa Indonesia sedang dalam misi besar untuk menulis ulang sejarah sepak bola mereka. FIFA mengungkapkan bahwa waktu akan membuktikan apakah Indonesia benar-benar bisa mengubah nasib mereka di panggung dunia. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia telah menyalakan mesinnya dan siap melangkah maju dengan penuh ambisi. Sejarah terkadang seperti roda yang berputar membawa kita kembali ke tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Itulah yang sedang dialami Timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026, tulis FIFA. Dalam artikel tersebut, FIFA juga menyamakan perjalanan Timnas Indonesia dengan kisah Back to the Future, di mana Indonesia seolah kembali menengok masa lalu mereka saat pertama kali tampil di Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda. Kala itu mereka langsung tersingkir setelah kalah 0-6 dari Hungaria. Kini lebih dari 8 dekade kemudian, Indonesia memiliki peluang untuk menulis babak baru dalam sejarah mereka. Kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi pemicu semangat baru bagi tim Garuda. Gol dari Ole Romani menjadi sinyal bahwa Indonesia benar-benar bertekad untuk melangkah lebih jauh. FIFA mencatat bahwa meskipun Indonesia masih berada di posisi keempat grup C, mereka hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi dan masih memiliki peluang untuk melaju ke babak berikutnya. Lebih menarik lagi, FIFA menyoroti strategi Indonesia yang kembali mengandalkan perpaduan antara pemain naturalisasi dan bakat lokal. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Haye, Mees Hilgers, serta bintang muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho menjadi tulang punggung tim Garuda. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, mereka siap menghadapi Cina dan Jepang di laga-laga terakhir kualifikasi. FIFA pun menutup tulisannya dengan nada optimistis. Jika Martin Schmid membutuhkan kecepatan 88 mil per jam untuk kembali ke masa depan, maka Indonesia akan membutuhkan kombinasi kerja keras, keberanian, dan mentalitas sepak bola yang kuat untuk menulis babak baru dalam sejarah mereka. Dengan perhatian besar dari FIFA ini, apakah ini menjadi sinyal bahwa negara-negara lain harus mulai waspada dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia? Apakah Garuda akan benar-benar menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ole Romani puji Marcelino dan Rizky Ridho. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romani baru-baru ini memberikan pujian tinggi kepada 2 bintang muda Timnas, Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Dalam sebuah wawancara, pemain yang kini membela Oxford United itu mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas serta mentalitas kedua pemain tersebut. Romani menilai Marcelino sebagai pemain muda berbakat yang memiliki masa depan cerah. Beruntungnya saya bersama rekan setim saya, Marcelino Ferdinand, teman baik saya di Oxford United. Rasanya dia sudah seperti adik saya sendiri. Seorang anak laki-laki dari Jakarta, Marcelino adalah bintang muda Indonesia, ujar Romani dalam wawancaranya dengan Football Zone. Marcelino memang menjadi salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Gelandang serang berusia 20 tahun itu dikenal memiliki visi permainan yang luar biasa serta kemampuan mengatur tempo serangan.
Keberadaannya di lini tengah memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga internasional yang semakin kompetitif. Tak hanya Marcelino, Romain juga memberikan apresiasi kepada bek tangguh timnas Indonesia, Rizky Ridho. Menurutnya, Ridho adalah sosok bek yang kuat dan mampu bersaing dengan pemain-pemain dari luar negeri. Bersama dengan bek Rizky Ridho, ia tahu bagaimana caranya bersaing dengan pemain-pemain Eropa lainnya, kata Romain dikutip dari berbagai sumber. Rizky Ridho sendiri menunjukkan performa solid saat membela timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Keberaniannya dalam duel udara, disiplin dalam menjaga pertahanan, serta kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya salah satu bek terbaik yang dimiliki timnas saat ini. Dalam laga melawan Bahrain, Ridho tampil impresif dengan banyak melakukan sapuan serta mematahkan serangan lawan. Sementara itu, Romain sendiri tak kalah bersinar di skuad Garuda. Meski baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, ia langsung membuktikan ketajamannya dengan mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Kehadirannya menjadi tambahan amunisi bagi lini serang Indonesia yang kini semakin berbahaya. Pujian yang diberikan Romain kepada Marcelino dan Ridho tentu menjadi dorongan motivasi bagi kedua pemain tersebut. Dengan usia yang masih muda, keduanya memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana menurut kalian tentang pernyataan oleh Romain ini? Apakah Marcelino dan Rizky Ridho layak disebut sebagai masa depan sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nasib mengenaskan orang yang merebut jersei Marcelino Ferdinand. Identitas pria yang merebut jersei Marcelino Ferdinand dari tangan seorang supporter cilik akhirnya terungkap. Sosok tersebut kini harus menanggung malu, apalagi di momen Lebaran di mana banyak orang saling bertemu dan membahas kejadian ini. Bisa dipastikan ia tak akan berani memamerkan jersei tersebut di depan umum. Sebelumnya, kejadian ini viral di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan seorang bocah bernama Kenneth yang dengan penuh harapan membawa poster meminta jersei dari Marcelino Ferdinand. Sang pemain timnas Indonesia pun merespons dengan melemparkan jersinya ke arah tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) usai laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya jersei yang seharusnya menjadi milik Kenneth justru jatuh ke tangan seorang pria dewasa. Dalam video yang beredar, pria tersebut langsung mengambil jersei dan pergi begitu saja tanpa peduli dengan bocah kecil yang harusnya menerima pemberian itu. Aksi ini pun langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, terutama dari para pecinta sepak bola Indonesia yang geram dengan tindakan tidak sportif tersebut. Setelah kejadian itu, warganet ramai-ramai meminta PSSI dan pihak berwenang untuk mengidentifikasi pelaku. Berkat teknologi canggih yang diterapkan di SUGBK, akhirnya identitas pria tersebut berhasil terungkap melalui sistem Garuda ID dan teknologi AI yang digunakan oleh PSSI. Kabar ini disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI (ex-co PSSI Arya Sinulinga) yang mengunggah pengumuman tersebut di akun Instagram pribadinya. Kini pria tersebut terancam sanksi berat dari PSSI. Salah satu hukuman yang akan dijatuhkan adalah larangan membeli tiket untuk menonton pertandingan timnas Indonesia di stadion. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. PSSI juga mengingatkan para supporter agar selalu menjaga sportivitas dan menghormati sesama penggemar sepak bola saat berada di stadion. Sementara itu, Kenneth akhirnya tetap mendapatkan jersei impiannya. PSSI mengundangnya ke Garuda Store untuk menerima jersei resmi timnas Indonesia dengan nama Marcelino Ferdinand di bagian belakang. Tak hanya itu, salah satu sponsor juga memberikan kesempatan spesial bagi Kenneth untuk bertemu langsung dengan idolanya. Momen ini menjadi bukti bahwa keadilan tetap bisa ditegakkan dan aksi baik akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Apakah hukuman yang diberikan kepada pria tersebut sudah cukup atau seharusnya ada sanksi yang lebih tegas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung sepak bola Indonesia agar semakin maju dan beradab.
Impian Maarten Paes jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Impian besar Maarten Paes bersama timnas Indonesia terus menjadi sorotan. Setelah sukses mengawal gawang skuad Garuda dalam beberapa pertandingan penting, kiper berusia 26 tahun ini semakin optimis bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya sekadar lolos, Paes bahkan membayangkan momen spesial jika timnas Indonesia bisa berhadapan dengan Belanda di ajang 4 tahunan tersebut. Sebagai salah satu pemain kunci di timnas Indonesia, Maarten Paes telah menunjukkan performa yang luar biasa. Sejak menjalani debutnya pada 5 September 2024, ia terus menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Terbaru, Paes berhasil membantu Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini semakin memperbesar peluang Indonesia untuk melangkah ke putaran berikutnya. Dalam wawancaranya di podcast SEG Stories, Paes mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia menilai bahwa tim Merah Putih memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, dukungan luar biasa dari para supporter serta kerja keras tim menjadi modal utama untuk mewujudkan impian tersebut. Salah satu momen yang tak terlupakan bagi Paes adalah ketika ia berhasil menggagalkan tendangan penalti dari Kapten Arab Saudi, Salam Al-Dawsari, dalam laga pada 5 September 2024. Pemain Arab Saudi tersebut sebelumnya menjadi pahlawan saat timnya mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada November 2024 lalu semakin menumbuhkan kepercayaan diri bahwa skuad Garuda bisa bersaing di level tertinggi. Saat ini, timnas Indonesia hanya menyisakan 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. Jika mampu meraih hasil maksimal, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya semakin besar. Dengan posisi ketiga atau keempat di grup C, Indonesia berpotensi melanjutkan perjalanan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan semakin dekat dengan tiket impian ke ajang tersebut. Maarten Paes juga membayangkan momen istimewa jika Indonesia berhasil lolos dan berhadapan dengan Belanda di Dallas, salah satu kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Baginya, itu akan menjadi momen luar biasa mengingat ia memiliki darah Belanda sebelum akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia. Optimisme Maarten Paes ini tentu menjadi suntikan semangat bagi para pemain dan supporter. Apakah menurut kalian timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi ini? Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Indonesia di Piala Dunia 2026? Jangan ragu untuk tuliskan komentar kalian di bawah. Ambisi Erick Thohir tak berhenti usai kalahkan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia. Ambisinya tidak berhenti hanya pada pencapaian timnas saat ini, tetapi juga melihat jauh ke depan untuk memastikan regenerasi pemain terus berjalan. Kali ini, ia bertemu dengan pelatih kepala timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, serta Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, guna mencari talenta terbaik yang dapat memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dalam pertemuan tersebut, Erick menegaskan pentingnya pembinaan pemain sejak usia muda. Ia ingin memastikan bahwa talenta-talenta berbakat di Indonesia tidak hanya ditemukan, tetapi juga dikembangkan secara sistematis agar mereka siap untuk bersaing di level internasional. Menurutnya, mencari pemain berbakat tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan dan terstruktur. Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah kesinambungan antara timnas kelompok umur mulai dari U17, U20, U23 hingga senior. Erick dan jajaran PSSI sepakat bahwa program pembinaan harus berjalan secara berkesinambungan agar setiap pemain memiliki jalur yang jelas menuju timnas senior. Dengan sistem yang tertata, diharapkan Indonesia bisa memiliki lebih banyak pemain berkualitas yang siap tampil di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia dan Piala Asia. Keputusan Erick untuk terus mencari talenta terbaik ini datang di tengah performa positif timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Setelah melakoni 2 laga berat melawan Australia dan Bahrain, skuad Garuda berhasil meraih 1 kemenangan penting atas Bahrain dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Indonesia kini mengoleksi 9 poin dan masih berpeluang besar untuk melaju lebih jauh. Sementara itu, timnas kelompok umur juga bersiap menghadapi tantangan besar. Timnas U17 Indonesia yang kini ditangani Nova Arianto akan berlaga di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Mereka tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Turnamen ini menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda untuk membuktikan kualitas mereka dan mungkin menarik perhatian pelatih timnas senior di masa depan. Langkah Erick Thohir bertemu Vandenburg menunjukkan bahwa PSSI serius dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal hasil instan, tetapi bagaimana membentuk sistem yang bisa melahirkan generasi emas di masa mendatang. Jika sistem ini berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memiliki timnas yang lebih solid dan siap bersaing di panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Erick Thohir ini bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.